Maaf Bu, perkenalkan nama saya Niluh Putu Amelia Sari, kelas 1A Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sel. Pengertian sel itu berasal dari kata sela yang berarti ruangan kecil. Ukuran sel bermacam-macam dan bentuknya juga bermacam-macam. Ukuran sel sangat kecil, strukturnya sangat rumit dan masing-masing bagian sel memiliki fungsi khusus. Misalnya, mitokondria yang terdapat di dalam sel berfungsi sebagai penghasil energi, sedangkan lisosom berfungsi sebagai pencerna. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel itu dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, produksi melalui pembelahan sel, dan juga terhadap rangsangan. Sel disebut satuan struktur makhluk hidup. Perkembangan dilakukan melalui pembelahan sel, dan pembelahan sel dilakukan baik oleh organisme bersel satu mengadakan pembelahan secara langsung, sedangkan sel-sel pada organisme bersel banyak mengalami pembelahan secara mitosis. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Ada juga struktur sel prokariotik. Itu mempunyai membran plasma, nukleolid atau berupa DNA dan RNA. Sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari prokariotik itu adalah tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel periotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplast, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama. Dinding sel itu berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap pada dinding sel terhadap pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Di sini ada membran plasma, yaitu membran plasma tersusul atas molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai pelindung molekul sel terhadap lingkungan di sekitarnya dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dan ke dalam sel. Ada juga sitoplasma. Itu tersusun atas protein, lemak, air, mineral, dan enzim-enzim. Dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme. Metabolisme itu terdiri dari proses penyusunan dan penguraian zat-zat. Di sini ada mesosom, yaitu pada tempat tertentu membran plasma melekuk ke dalam membentuk organel yang disebut mesosom, berfungsi sebagai penghasil energi. Dan juga biasanya mesosom itu terletak di dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan binder sel bakteri. Pada membran mesosom ini terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan itu dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Di sini juga ada ribosom dan DNA. Ribosom itu merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Dan juga di sini ada DNA. DNA itu asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleik asid
singkatan dari DNA. Itu merupakan persenyawaan yang tersusun atas deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Selain itu juga sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunan. Jadi ada juga RNA. RNA itu asam ribonukleat. Ribonukleik acid disingkat RNA. Merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi bagian tertentu DNA itu melakukan transkripsi atau mengopi diri, membentuk RNA. RNA itu membawa kode-kode genetik sesuai dengan pesanan DNA. Kode-kode genetik itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Ada juga struktur sel eukariotik. Sel eukariotik itu memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik itu tidak. Selain itu, sel eukariotik itu memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik itu juga memiliki sentriol, sedangkan prokariotik itu tidak. Sel eukariotik di sini ada membran plasma. Membran plasma itu membatasi sel dengan lingkungan luar, bersifat semi atau selektif permeabel. Itu berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar sel dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Membran plasma disusun oleh fosfolipid, protein, dan kolesterol. Ada juga sitoplasma, itu merupakan cairan sel yang berada di luar inti, terdiri dari air dan zat-zat yang terlarut, serta berbagai macam organel sel hidup. Nukleus itu inti atau nukleus itu merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel nukleus. Itu dia berdiameter 10 mikrometer. Dia itu biasanya terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Selain nukleus, ada juga sentriol. Sentriol itu merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Pada fase tertentu dalam daur hidupnya, sentriol memiliki silia atau flagella. Sentriol itu hanya dijumpai pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak dijumpai. Nyaman benang atau jalak karena letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma, maka disebut sebagai retikulum endoplasma, disingkat RE. Itu dapat dijumpai di dalam sel eukariotik, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Ada juga ribosom. Ribosom itu tersusun dari atas RNA ribosom dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Kompleks Golgi disebut juga Golgi saja pada sel tumbuhan. Kompleks Golgi disebut diktosom. Organel ini terletak di antara RE dan membran plasma. Selanjutnya itu libosom atau liso. Itu artinya sama dengan pencernaan soma tubuh. Merupakan membran berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut lisosim. Ini berfungsi dalam pencernaan intrasel, yaitu mencerna zat-zat yang masuk dalam sel.
Badan mikro disebut juga ukurannya yang kecil bergaris hanya bergaris tengah 0,3 mikrometer. Badan mikro terdiri atas prosisosom dan gliosisom. Mitokondria itu merupakan penghasil energi karena berfungsi untuk respirasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria berbentuk butiran atau benang. Mitokondria mempunyai sifat plastis. Bentuknya mudah berubah. Ukurannya itu seperti bakteri dengan diameter 0,5 sampai 1 mikrometer dan panjangnya 3 sampai 10 mikrometer. Ada juga mikrotubulus atau mikrofilamen, berbentuk tabung atau pipa yang panjangnya 2,5 mikrometer dengan diameter 25 nm. Selain mikrotubulus, juga berperan dalam gerakan sel adalah mikrofilamen. Organel ini berbentuk benang-benang halus tipis yang panjang. Mikrofilamen tersusun atas dua macam protein, yaitu aktin dan miosin. Mikrofilamen banyak terdapat pada sel-sel otot. Di sini ada juga tentang teori sel. Itu pada awalnya sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert. Menurutnya, kata sel berasal dari kata bahasa Latin cellula yang berarti rongga atau ruangan. Ada juga ilmuwan Jan Evangelista Purcell melakukan pengamatan terhadap granula pada tanaman melalui mikroskop. Teori sel merupakan dikembangkan pada tahun 1839 oleh Matthias Jakob Schleide dan Theodor kawan. Menurutnya, semua makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal yang disebut uniseluler atau lebih yang disebut multiseluler. Ada juga menurut informasi mengenai regulasi fungsi tersebut dapat diteruskan pada generasi sel berikutnya, yaitu Robert Hooke meneliti sayatan gabus di bawah mikroskop. Hasil pengamatannya ditemukan organ-organ yang disebut sel. Ada juga Einstein menyatakan bahwa sel tidak hanya berarti sitos, tempat yang berongga, tetapi juga berarti sela, kantong yang berisi. Ada juga Felix Dujardin dari Prancis meneliti beberapa jenis hidup dan menemukan rongga sel tersebut yang penyusunnya disebut sarkode. Ada juga Matthias Schleide atau ahli botani pada tahun 1838 menemukan adanya kesamaan yang terdapat pada struktur tumbuhan dan hewan. Ada juga Robert Bohr itu menemukan benda kecil yang melayang-layang pada protoplasma, yaitu inti atau nukleus. Ada juga Rudolf Virchow menyatakan bahwa setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya atau omniselula ex cellula. Sekian pengertian sel dari saya ucapkan terima kasih.